menumbuhkan karakter generasi milenial yang cinta akan sejarah dan budaya. Seperti itu. Jadi sebenarnya produk kalian ini kan sebuah buku ya, Bu. Dimotivasi dari apa sih? Kenapa harus meluncurkan sebuah buku? Mungkin boleh. Mungkin ayo. Siapa nih? Gini, oh ya langsung dosen kalau ya. saya kita kan kebetulan kami ini adalah prodi pendidikan matematika. Benar. Jadi kalau pendidikan itu biasanya mengajar kepada anak-anak kan gitu ya. Nah jadi kan harus adalah ide kreativitas mereka dituangkan ke dalam sebuah buku. Benar. Nah jadi buku itu sekarang kan banyak anak-anak itu yang sudah buku itu sudah hampir tertinggal karena mereka hanya bermain dengan gadget saja. Jadi buku itu sangat penting sebenarnya bagi anak-anak. Makanya kami selalu FKIP itu kalau misalnya mau buat judul itu selalu harus berbau dengan buku dan sesuai dengan bidang ilmu mereka gitu. Nah, kalau untuk tujuan dan manfaat dari pop-up book ini sendiri apa sih teman-teman? Mungkin, ya boleh. Jadi kalau tujuannya itu salah satunya ya Kak, untuk memperkaya buku tentang sejarah dan budaya namun dalam bentuk yang berbeda dan eye catching gitu. Karena kan biasanya kalau para pelajar itu melihat buku sejarah dan budaya itu yang biasa aja, yang belum yang masih bacaan dan gambar-gambar biasa. Makanya kami menciptakan inovasi baru, yaitu munculnya buku kami dengan pop-up 3D seperti itu Pak. Jadi lebih eye catching ya. Karena kan anak muda sekarang terpakunya pada gadget ya. Iya, benar. Jadi kalian mau tuh anak-anak muda zaman sekarang jangan terpaku hanya pada gadget, tapi ini buku loh ada eye catching banget gitu ya. Nah untuk Ibu dosen sendiri nih, apakah judul yang Ibu bimbing ini selalu berkaitan dengan buku yang lulus pendanaan nih? Awal mulanya itu saya jadi dosen pendamping, bukan pembimbing ya. Iya, kalau pendamping. PKM ini pendamping. Nah awal mulanya itu memang bukan buku, tapi mereka itu menuangkan kreativitasnya dengan membuat miniatur. Kebetulan kebudayaan juga, jadi miniatur rumah adat. Nah itu alhamdulillah awal mulanya itu didanai. Dari situlah mulai saya bertekad bahwasanya aku harus membimbing mahasiswa gitu kan. Nah setelah itu ada peraturan bahwasanya kalau misalnya kewirausahaan itu, kebetulan saya ngajar kewirausahaan ya, mata kuliah kewirausahaan. Jadi pada saat kami pelatihan itu diajarkan bahwasanya kalau misalnya ngajar kewirausahaan itu berdasarkan sesuai dengan bidang ilmunya. Nah kebetulan itu kan pendidikan tadi yang sudah saya bilang bahwasanya kalau kita pendidikan itu harus bisa menyampaikan ide-ide kreatif melalui buku. Nah, jadi memang setelah itu mahasiswa yang saya bimbing itu semua berkaitan dengan buku. Nah, seperti memang itu. untuk meningkatkan literasi ya Bu, seperti itu. Iya, gitu. Literasi sekarang kan itu sangat rendah ya. Kurang sekali. Jadi kan terkait kan nih buku nih ya teman-teman, buku terkait dengan literasi baca tulis nih. Apa ada hubungannya dengan literasi pendidikan dengan rendahnya nih literasi masyarakat? Iya, tentu aja ada hubungannya dong Kak. Karena seperti yang kita ketahui kan, kalau literasi di Indonesia itu sangat-sangat rendah. Bahkan UNESCO sendiri menyebutkan bahwa data di Indonesia itu hanya 0,01% yang bisa membaca di Indonesia. Jadi bisa dikatakan hanya 1 dari 1.000 anak di Indonesia yang bisa membaca. Jadi motivasi kami sendiri itu ya untuk meningkatkan literasi anak gitu. Tidak hanya anak aja sih sebenarnya. Kami juga ingin meningkatkan literasi terhadap masyarakat gitu. Oh seperti itu. Nah selanjutnya nih apa keunggulan dari buku kalian dengan kompetitor lainnya nih? Untuk keunggulan sendiri kami tentu aja memiliki buku pop-up yang super big ukurannya, kemudian memiliki desain yang ciamik, kemudian eye catching tentu saja, dan kami
memiliki dua keunggulan yang paling menonjol, yaitu barcode e-book dan juga barcode untuk menuju pop-up virtual reality gitu. Dan juga tidak lupa dengan wayang golek. Oh, seperti itu. Jadi walaupun dengan buku bisa juga bermain dengan secara virtual ya. Luar biasa loh ibu dosen pendampingnya. Bisa membuat sebuah peluang yang orang nggak kepikiran. Putri juga nggak kepikiran awalnya. Kan ini kan buku udah jarang banget ya orang baca, apalagi generasi saat ini. Miris ya kalau tadi dari data literasi di Indonesia itu sangat rendah seperti itu. Baik, kita akan break sejenak ya teman-teman. Baik teman anak muda, kita akan break sejenak dengan satu single ini ya. Dan pastikan kamu tetap di program Generasi Berprestasi sampai pukul 10 pagi nanti. Hari ini aku mulai merajut mimpi, menatap masa depan, tunjukkan pada dunia. Hari ini aku mampu berjalan tegak, hilangkan keraguan untuk jadi yang terbaik. Ku yakin dapat menciptakan kreasi menjadi prestasi untuk menggapai cita-cita yang aku impikan. Janganlah menyerah, ada unsur
Calon pembungkus, kamu tahu nggak kita mau dibawa kemana? Aku juga kurang tahu botol minuman. Aku tahu, mereka pasti meletakkan kita di sebuah tempat yang khusus. Kamu yakin plastik? Kita akan ditempatkan di tempat yang khusus. Loh, kita mau dibawa kemana? Ini kan parit. Kenapa kita tidak dibuang di tong sampah? Banjir di kota, banjir di setiap parit dan selokan, banjir pada aliran sungai. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran dalam membuang sampah. Buanglah sampah yang kalian gunakan pada tempatnya dan jangan membuang sampahmu seenaknya. Tidak semua orang membuang sampah sembarangan. Namun yang pasti, jika kebanjiran, semua orang menjadi korban. Pesan ini disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Unsu FM. Hey kamu yang muda, ngetrend dan gaul. Tonggongin terus 91,6 Unsu FM. Ya teman anak muda, kamu masih dalam program Generasi Berprestasi, masih dengan mahasiswa berprestasi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi teman-teman ini kan tadi meluncurkan sebuah buku ya, terkait buku yang sudah diberikan pendanaannya. Nah tadi teman-teman juga dan ibu dosen juga bilang bahwa ada pop-up VR reality-nya. Boleh dong dikasih tahu bocorannya sedikit tentang aplikasi ini tuh gimana? Simulasikan dengan seapik mungkin agar pengguna itu merasa lebih nyata ketika menggunakan aplikasi tersebut. Jadi kita bisa merasakan dan berinteraksi secara langsung gimana sih setiap suku itu, kan kita ada Batak, kemudian Melayu, kemudian Jawa, Sunda dan juga Dayak. Seperti itu. Nah Putri ngelihat desain dari bukunya ini unik sekali. Apa sih sebenarnya makna dari desain ini? Iya, untuk desain buku sendiri, terutama cover ya, kami mengedepankan warna merah tua yang melambangkan keberanian dan semangat juang para pahlawan kemerdekaan. Seperti kita ketahui bahwasannya pahlawan kemerdekaan itu sudah susah payah ya merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Jadi kami mendapatkan ide untuk mengedepankan warna merah tua ini untuk cover buku kami. Dan kami menggabungkan beberapa baju adat dan rumah adat dari suku. Tidak lupa kami memberikan sentuhan batik yang kita tahu sendiri kan kalau batik itu merupakan identitas bangsa Indonesia dan sudah masuk ke warisan budaya UNESCO ya. Gitu. Dan untuk ukuran buku kami cukup besar karena super big pop-up book. Oh, pengennya menampilkan yang super ya. Karena kalian juga super loh untuk prestasinya. Kalau Ibu Afifah pasti bangga sekali ya, anak-anaknya sudah mendapat pendanaan. Nah Bu, mau tanya nih, ini kan cewek-cewek semua ya, cantik-cantik lagi. Gimana suka dukanya mendampingi mereka hingga jadi yang seperti ini? Terharu loh ibunya. Terharu saya jadinya. Nah sebenarnya ada suka dan ada duka pasti di dalam mendampingi mereka ini. Kalau sukanya itu mereka semangatnya tinggi. Nah kerja kerasnya juga hebat. Saya bangga sama mereka karena mereka ini memang betul-betul orang-orang pilihan. Karena kalau bukan orang pilihan nggak mungkin sampai sejauh ini ya kan. Benar. Nah di dalam kelas pun juga mereka ini orang-orang yang berprestasi. Nah, jadi memang nggak salah jadi anak bimbingan mereka. Saya membimbing mereka. Nah, dukanya itu terkadang kalau misalnya perempuan itu pasti ini ya ada
beda-beda, setiap orang itu berbeda-beda, apalagi perempuan itu. Jadi harus memang butuh kesabaran untuk membimbing mereka. Nah, tapi sampai sejauh ini kami tetap komitmen apapun yang terjadi, kami harus tetap untuk mencapai cita-cita kami. Mudah-mudahan kami bisa sampai ke PIMNAS. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai sejauh ini mereka kompak. Mereka tetap berjuang lah untuk ke depannya. Pernah nggak sih Bu mereka berantem gitu sampai nggak ngomong gitu ya? Biasa perempuan kan gitu ya. Namanya perempuan ya, Iya. paling ya sehari 2 hari habis itu baikan lagi. Oh gitu. Enggak sampai berlarut-larut lah. Tapi luar biasa itu suka duka yang dilalui akhirnya dapat pendanaan ya Bu. Iya. Nah ini terkait dengan buku ini Putri ngeliat nih ada wayang. Ini kan bukan sebagai identitas dari Sumatera Utara wayang ini kan. Nah kenapa teman-teman ini memilih wayang? Untuk wayang sendiri Kak, kita tahu kan siapa sih masyarakat Indonesia itu yang nggak kenal dengan wayang. Wayang itu juga merupakan salah satu ikonik atau khasnya Indonesia. Walaupun nggak dari Sumatera, tapi memang sudah diwariskan secara turun-menurun menjadikan ikoniknya Indonesia gitu kan. Jadi wayang sendiri kan artinya itu bisa bayang dan bisa kita lihat wayang ini seperti boneka. Jadi tim kami sendiri menginspirasi untuk membuat wayang dalam produk kami, yaitu untuk membuat anak-anak generasi milenial itu dapat berimajinasi dengan nyata dalam membuat sebuah naskah yang terdapat di buku kami sendiri Kak. Oh seperti itu. Tapi ini wayangnya unik, ini dibuat dari apa nih? Yang sudah dijelaskan teman saya tadi, ini adalah wayang golek yang terbuat dari kayu. Ini teman-teman yang buat? Siapa nih yang buat kira-kira? Rame-rame atau ada satu orang yang pandai desain? Oh sama-sama. Nah nih buat teman-teman nih, apa sih sebenarnya kan kalian menciptakan sebuah buku, pasti ada targetnya dong. Targetnya ini pengennya dikonsumsi untuk usia berapa, rentan waktunya berapa kira-kira? Untuk target sendiri kami mulai dari anak-anak SD ya Kak, di umur 10 tahun. Karena anak SD yang di kelas 4 biasanya sudah memulai dengan pengetahuan sejarah. Jadi kami memulai dari 4 SD umur 10 tahun sampai usia berapa saja Kak, karena kan menuntut ilmu ini nggak ada batas. Benar. Nah untuk Bu Afifah sendiri, Putri mau tanya dong, ini berapa lama Bu pada akhirnya jadi buku sebesar ini super big, itu berapa lama waktunya? Saya cerita dulu ya dari awal. Boleh. Ya. Nah, kalau Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu selalu mendepankan itu kreativitas mahasiswa. Jadi setiap fakultas itu harus adalah mahasiswa itu mengirimkan judul ke SRCC, di mana SRCC itu adalah tempat pusatnya untuk kreativitas mahasiswa. Nah, jadi awal mulanya mahasiswa itu harus memikirkan judulnya dulu. Apa sih judulnya gitu kan? Nah, karena kami berkaitan dengan literasi, kenapa literasi? Karena literasi sekarang kan anak-anak itu masih rendah literasinya. Nah, terus kenapa ambil kebudayaan? Kita lihat sendiri bahwasanya kebudayaan itu sudah hampir punah. Anak-anak itu hampir tidak tahu apa sih suku Melayu itu apa, rumah adatnya seperti apa. Benar. Suku Batak itu seperti apa rumah adatnya. Nah, anak-anak itu walaupun dewasa pun dia pun kadang gimana ya suku Dayak itu gimana ya rumah adatnya. Nah, banyak yang nggak paham itu kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, makanya kami ambillah judul itu tentang kebudayaan tapi dengan tujuan untuk meningkatkan literasi. Nah, itulah terjadilah sebuah buku kami ini. Untuk bukunya sendiri itu prosesnya itu memang cukup panjang. Nah, awalnya itu kami harus mendesainnya dulu, covernya, terus kami juga mencari materinya untuk di bukunya tersebut. Nah, setelah itu kami mendesain lagi untuk
electronic book ya kan, e-booknya itu ada juga e-booknya. Dimana kalaupun kan di sini kalau pop up itu hanya bentuk dia kalau dibuka itu kan ada rumah adatnya nyata gitu kan. Nah di e-booknya itulah dia cerita sejarahnya, itulah kami kaitkan. Jadi di e-booknya itu sejarahnya, cerita tentang sejarah misalnya suku Melayu. Nah sejarah suku Melayu itu ada di e-book. Nah kalau terus yang kedua keunggulan kami lagi itu tadi ada pop-up virtual reality. Nah, pop-up virtual reality itu kan kami desain itu agak lama memang prosesnya. Kalau e-book kan sebentar. Kalau kalau virtual reality itu agak lama. Nah, di situ mungkin prosesnya panjang sehingga butuh makan waktu hampir 2 bulan ya. Nah, 2 bulan untuk mendesainnya itu. Nah, virtual reality itu sebenarnya menarik. Karena anak saya ini kan jadi dia di dalam virtual reality itu nanti kan seperti game, tapi game yang dia rumah-rumah adat. Jadi nanti dia mencari mau mencari rumah adat Melayu. Jadi dia kayak game gitulah. Jadi dia mencari rumah adat Melayu, nanti akan ketemu rumah adat Melayu dan di situ ada musik Melayunya juga. Oh, seperti itu. Gitu. Jadi ada musik Melayunya juga. Nah, nanti ada pakaian adat Melayunya juga ada di situ. Terus kalau mau cari suku Dayak gitu. Nah, nanti dia jalan tuh dengan menggunakan itu. Nah, terus dapatlah rumah adat suku Dayak. Nah, ada juga itunya musik Dayaknya gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu butuh proses yang panjang. Nah, sampai akhirnya lebih kurang 2 bulan ya kita selesai memproduksinya. Itu kami semua ciptakan sendiri. Nah, covernya kami buat sendiri, kami beli kertasnya semuanya sendiri, terus pop up-nya juga kami buat sendiri, kami bungkus sendiri. Nah, itu hasil karya dari mereka semua. Dibantu sama saya juga. Luar biasa. Berarti waktunya kurang lebih 2 bulan. Iya. Buku ini jadi. Nah, sebelum pendana kan itulah hebatnya UMSU ini ya. Jadi sebenarnya kalau pendanaan dari Kemenristek itu agak lama. Oh iya. Nah, tapi UMSU sendiri itu memang di sini UMSU itu luar biasa. Jadi di sini UMSU duluankan dulu. Oh. Pendanaan itu mereka UMSU dulu yang menduluankan, baru nanti karena kan kalau kayak gini kan harus panjang itu ya. Benar. Nah, jadi butuh duit juga untuk membuatnya, kan nggak mungkin nggak butuh duit kan. Jadi UMSU duluan menduluankan uangnya, barulah kami bekerja gitu. Nah, kalau di Kemenristek itu biasanya agak lama dia. Udah mau dekat-dekat baru dikasihnya duit. Oh iya, biasa ya, Bu. Kalau dana gitu ya, agak lama ya. Jadi seperti itu. Seperti itu. Jadi ini ada teman anak muda yang bilang, "Halo Kak Putri, ini mahasiswanya cantik-cantik. Udah pada semester berapa? Ayo, semester berapa?" Semester 7, ini semester berapa? Oh, semua semester 7, cantik-cantik. Bu dosennya aja juga cantik. Pandai ya Ibu ya. Baik teman anak muda, kita akan break lagi ya. Nanti kita akan berbincang lagi dengan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang mengeluarkan satu buku super big pop up ya. Jadi teman-teman tuh bisa nyata ya, seperti nyata ikut langsung di dalamnya. Wah, luar biasa. Nanti kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di UMSU FM. Tiada berbeda apa yang ku rasakan, tajam menusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati. Dulu kita pernah saling memahami, segan merasa telah menyakiti. Kita terlalu perasa. Setiap katamu cerminan hatimu, jadikan berarti. Jangan sia-siakan waktu untuk membenci. Satu, jadikan tujuan kita
Semua punya ruang, lukis yang kau mau, karena ceritamu milikku. Semua asa yang kau punya takkan membatasimu. Anganku, anganmu, pasti kita akan mampu. Kita mampu. Satu jadikan tujuan kita. Kita tak perdebatan yang sia-sia. Beri ke arah yang sama, bukan masalah. Semua punya lukis yang kau mau, karena ceritamu milikku. Lukis yang kau mau, cerita pemilikmu. Semua punya ruang, anganku, anganmu. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perguruan tinggi swasta pertama dan satu-satunya terakreditasi A di Sumatera dan meraih QS Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023. Dokter Rati, kamu kuliah S2 di UMSU ya? Iya dok, program Magister Ilmu Biomedis. Wah, saya mau juga tuh. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menjadi pusat unggulan pendidikan dalam ilmu biomedis yang profesional berdasarkan nilai-nilai Al-Islam dan kemuhammadiyahan di Indonesia untuk menghasilkan calon pendidik dan peneliti yang profesional dalam melakukan penelitian berbagai ilmu biomedis yang layak dipublikasi dalam jurnal nasional dan internasional. Saat ini membuka penerimaan mahasiswa baru program Magister Ilmu Biomedis tahun akademik 2022-2023. Peserta pendidikan dokter atau dokter gigi dan dokter hewan, S1 bidang kedokteran atau kesehatan lainnya, dan S1 bidang ilmu hayati, peminatan, histologi, biokimia, fisiologi, dan farmakologi. Ayo daftar sekarang juga di kampus utama Jalan Kapten Mukhtar Basri nomor 3 Medan, kampus kedokteran Jalan Gedung Arca nomor 53 Medan. Call center 0811 6503 941 atau daftar secara online penmaru.umsu.ac.id. Ingat, biaya pendaftaran gratis dan bebas tes. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. UMSU, akreditasi A. UMSU, kampus merdeka. UMSU is a 4 stars in Indonesia. Daftar kuliah online. Kunjungi penmaru.umsu.ac.id. Duh, kirain notif dari doi. Suntuk amat sih. Iya nih, percuma ada sosmed tapi nggak ada yang ngechat. Ya elah, hari gini masih aja sih nungguin chat dari doi. Mending request aja di radio. Lah, emang bisa request dari sosial media? Nah, buat kamu yang mau lagu favoritnya diputerin, ayo gabung di Request by WhatsApp setiap Senin sampai Jumat pukul 14 sampai 16 waktu Indonesia bagian Barat melalui WA di 0821 2202 2916. Kamu juga bisa request by Facebook setiap Senin sampai Kamis pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat di akun Facebook UMSU M Radio Medan. Halo, bisa request? UMSU FM, sentralnya anak muda banget. Yes, teman anak muda masih di program Generasi Berprestasi dengan buku Superbook ya Bu, pop-up-nya. Tapi sebelum itu Putri mau nanya, ini bisa dibeli di mana sih bukunya?
Untuk namanya sendiri bisa dicari di pop up book RPA, yang dimana RPA sendiri artinya role playing audio. Jadi kami menyingkat jadi pop up book RPA. Oh gitu. Jadi bisa di toko-toko online. Apa aja? Shopee. Oh, Shopee aja. Di Instagram juga bisa, TikTok, dan media sosial dan e-commerce. Oh, seperti itu. Nah, tapi sebelumnya Putri mau tanya dong sama Elvira sebagai ketua. Mana nih? Elvira gimana sih ngadepin teman-temannya? Pernah nggak sih cekcok gitu? Misalnya ada pemikiran nih, tapi Elvira nggak setuju. Pernah nggak sih? Pernah, tapi Vira lebih kayak jadi penengah aja sih dari orang ini. Misalnya kalau lagi ada masalah pribadi, Vira jadi penengah aja gitu, supaya kan cepat selesai, nggak berlarut-larut gitu kan Kak. Dan pekerjaannya juga semua wajib siap gitu kan. Jadi nggak ada yang ditunda-tunda gitu. Walaupun lagi cekcok misalnya nih hari ini, tapi kerjaan tuh tetap harus dijalankan gitu. Harus bertanggung jawab juga ya. Suka duka Elvira jadi ketua apa nih? Kalau sukanya sama orang ini saling bantu sih Kak gitu. Sama Pira, kalau misalnya Pira lagi susah gitu kerjaannya, orang ini mau bantu. Kalau dukanya ya kalau lagi cekcok aja Kak gitu. Tapi bentar aja kok, nggak lama-lama. Oh, bentar aja. Nah, mungkin boleh dong untuk dari Ibu sebagai dosen pembimbing untuk kesan dan pesan untuk anak-anaknya dan untuk teman-teman anak muda juga, bagaimana untuk meningkatkan literasi dan apa harapannya untuk buku ini, Bu? Boleh? Kesan saya itu, saya sangat berkesan dengan mereka, apalagi mereka cantik-cantik, pintar-pintar. Nah, terus ide-ide mereka itu sangat-sangat luar biasa. Jadi setiap ide itu saya tampung, oh iya, saya pikir oh ya benar. Jadi setiap pembuatan buku itu semua ide itu tertuang di situ. Jadi memang betul-betul ide mahasiswa yang kreativitas lah. Itu kesan saya, mereka memang luar biasa. Nah, pesan saya itu di zaman sekarang ini literasi itu sangat rendah. Maka bagi teman anak muda itu usahakanlah membaca walaupun hanya 1 menit. Jadi literasi itu sangat penting. Nah, di mana buku kami ini juga bisa kita meningkatkan literasi, juga ada permainannya untuk meningkatkannya semua itu. Disinilah buku ini tertuang. Jadi jangan jangan pernah hilangkan literasi dan budaya itu. Nah, terus kalau pesan saya bagi prodi pendidikan matematika, karena mereka nanti kan di semester 7 akan semester 8 nggak boleh ya, maksudnya bukan nggak boleh, agak susah nanti mereka kalau ikut lagi untuk PKM tahun depan. Nah, jadi pesan saya kepada prodi yang lain khususnya pendidikan matematika itu contohlah kakak-kakak kalian ini yang memang luar biasa, idenya sangat luar biasa sehingga terciptalah buku ini. Saya tunggu untuk tahun depan. Yes. Nah, untuk buku sendiri jangan khawatir, harganya itu kan relatif murah ya, di mana 150.000 itu kalian sudah bisa ada permainannya di dalamnya, ada elektronik booknya, ada audio visualnya, di mana audio visualnya itu dia 2 bahasa, jadi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Jadi kalau anak-anak masih tadi kata Niken 10 tahun itu mungkin masih bacanya masih kurang lancar, nah bisa menggunakan audio sambil melihat e-booknya dan melihat pop-up-nya. Oh, ini suku Melayu gitu kan, lihat di e-booknya suku Melayu, dengar audio visualnya lagi. Nah, itu kan luar biasa ya. Jadi saya rasa ini cocok untuk diperjualbelikan di pasaran, khususnya untuk tingkat SD, SMP, SMA, mahasiswa maupun masyarakat lainnya. Seperti itu. Makanya itu mengapa alasan ya Bu, makanya ada 1 prodi bahasa Inggris di sini. Oh, prodi bahasa Inggris yang luar biasa ini, karena dia setiap asal di pop-up ini kita ada nggak bahasa Inggrisnya, lupa saya. Audionya aja. Oke, di audionya aja mah. Dan suaranya juga bagus. Jadi itu audionya itu
prodi bahasa Inggris sendiri yang buat, terus dia juga ya suaranya juga dia luar biasa, bagus. Dan jadi voice over talent ya. Ya ampun, ternyata makanya dia bagus. terpilih jadi tim kami. Mahasiswa pilihan dari prodi bahasa Inggris. Mungkin yang terakhir dong diwakili oleh Elvira aja, aku mau tahu dong gimana harapan kamu dan teman-teman terkait buku ini. Untuk harapan kedepannya untuk teman-teman ya, untuk kita semua terutama semoga jalan kita ini menuju PIMNAS dilancarkan. Amin, amin. Untuk ibu juga harus tetap bersabar lagi. Sabar apa nih? Bersabar semuanya gitu Kak, kan untuk ngajari kami lagi misalnya ada miskonsep kan, jadi ngasih tahu gini gitu loh Kak. Terus untuk kami semua ya gimana ya, tetap kompak gitu, kerjasama terus, ya semangat lah gitu Kak. Semangat ya. Kalau kesannya dari teman-teman apa nih, Elvira mungkin? Untuk kesannya kalau dari saya jadi nambah relasi gitu Kak, jadi banyak gitu temennya. Terus kalau apa tuh terus lebih kenal banyak dosen. Benar. Karena kan sebelumnya saya kayak sama dosen tuh kayak acu tak acu gitu, ya udah kenal udah aja gitu kan Kak, nggak pernah ngobrol, bahkan deket pun nggak, ngechat dosen pun nggak pernah gitu kan Kak. Terus selama PKM ini jadi kayak kenal sama dosen, terus diajak ke rumahnya, jadi kayak ngerasa oh begini rupanya deket sama dosen gitu kan Kak. Kayak nggak ada batasan lagi gitu, bener-bener kayak ngerasa ini jadi orang tua, kayak lagi ngajarin anaknya sendiri gitu. Oke, luar biasa. Mungkin yang terakhir dong, aku mau denger pesan atau kesan ataupun harapan teman-teman nih terhadap buku. Siapa nih yang mau mewakili? Ya kalau untuk kesan dan harapan untuk buku ya tentu aja kami berharap banget kalau buku ini laris di pasaran gitu ya. Amin. Kemudian tentunya yang paling utama bisa lolos PIMNAS 2022, Amin. bahkan bisa menyabet medali. Amin. Biar bisa membanggakan orang tua dan tentunya UMSU gitu. Oke, terima kasih Ibu Afifah yang sudah menjadi dosen pendamping ya. Terima kasih juga teman-teman semuanya. Semoga lulus PIMNAS. Amin. Baik teman anak muda, sudah pukul 9:55 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, berakhir sudah program Generasi Berprestasi. Semoga ya pengalaman dan ilmu-ilmu yang tadi sudah dipaparkan oleh teman-teman bisa menjadi bekal juga untuk kita bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Karena UMSU unggul, cerdas, terpercaya. Kini saatnya Putri pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman anak muda semuanya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 91,6 UMSU FM, sentralnya anak muda.